Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11b. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Leonardo da Vinci berasal dari keluarga broken home. Ia adalah anak yang lahir di luar nikah. Ia tidak pernah melihat ibunya. Ayahnya kemudian menikah dengan wanita berumur 16 tahun. 12 tahun pertama ia diasuh oleh neneknya, dan setelah itu pengasuhan diserahkan kepada 2 orang tantenya. Selanjutnya ia dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Ayahnya bekerja di bidang hukum dan terpandang, maka ayahnya tidak mengizinkan Leonardo bermain dengan anak-anak di kampung tersebut, dan ia kehilangan masa kanak-kanak yang indah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan awal kehidupan seperti di atas, mungkin kita akan berpikir bahwa Leonardo akan menjadi anak bodoh dengan sikap antisosial. Tetapi ternyata ia memiliki keingintahuan yang besar. Ia senang berjalan-jalan di desanya, melihat, mendengar, dan memperhatikan banyak tanaman, binatang, fosil, kayu, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya ia dikenal sebagai seorang astronom terkemuka, ahli geologi, insinyur, ahli botani, ahli anatomi, penulis terkenal, ilustrator, dan psikolog. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, awal kehidupan ataupun masa lalu yang buruk tidak selalu membuat seseorang bermasa depan suram. Dengan perjuangan, kerja keras, dan iman pada Tuhan, kita bisa meraih yang lebih baik. Bersama Tuhan, kita bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Bahkan kutuk pun bisa diubah menjadi berkat. Tetapi kita juga harus berjuang dengan gigih dan bekerja keras. Jauhkan anggapan bahwa kita sudah ditakdirkan hidup menderita, atau kita tidak mungkin berhasil seperti orang lain. Berusahalah, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur padamu karena Engkau mengetahui seluk-beluk kehidupanku, masa laluku, kekecewaanku, luka batinku, dan pandangan orang lain terhadapku. Telusurilah kembali semua itu dan hapuskanlah bila masih ada hal-hal yang membuat hatiku tidak nyaman dengan hal itu semua. Ubahlah semua pemikiran negatif tentang diriku. Bantu aku untuk menatap ke depan bahwa bersama dengan Engkau, segala sesuatu yang buruk menurut pemandangan mataku dan orang lain dapat dan telah Kau ubah menjadi baik. Jangan biarkan aku terjerat oleh pemikiran orang lain yang negatif tentang diriku, tetapi yakinkanlah aku bahwa aku ini berharga dan mulia di mata-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.